dikabulkan hajatnya. Dan yang jawab salam Allah doakan tidak akan dikubur sebelum meninggal dunia. Nih pantun khusus buat yang semangat menjawab salam, khusus saja Buzul Habsi yang luar biasa nih. Tulang ke alamium menukar kawat lawan nang laki. Jawab salamnya sudah semangat, mudah lakas begini. Amin ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin ba'da an aqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Aw qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu lazim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Jadi kita hormati dan sama-sama kita muliakan dimanapun mereka berada, para habaib wa syara'if. Yang kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru-guru agama yang berhadir pada acara kita malam hari ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, Allah murahkan rezekinya, Allah kabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Yang menghormati guru ulun, alhamdulillah hadir, yaitu Mu'alim Abdul Sattar SPDI MPDI. Alhamdulillah sehat dan Mu'alim. Alhamdulillah. Tunggu ulun dari Dr. Lede SRQ Sidin Guru Kiraan. Yang kita hormati guru kita bersama Ustaz Zaid, alhamdulillah jadi kau hadir. Ya bagian hadir guru sehat. Alhamdulillah. Ini Bun SRQ banyak hari ini. Yang menghormati mana nih senior ulun nih? Ustaz Amin, mana tadi? Belikan orangnya. Mana tadi ada tadi? Belikan orang. Yang Allah hormati kepada panitia pelaksana yang sudah luar biasa mengadakan acara pada malam hari ini, mudah seberdan dapat syafaat Rasulullah. Yang Allah hormati kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada pembekal adalah mana pembekal? Ada yang berapa? Ini dulu ya. Bekal orang. RT ada. Mana RT? Mana RT? RW ada RW. Alhamdulillah. Apa desa adalah perwakilan? Alhamdulillah. Yang hormati juga kepada pembawa acara yang luar biasa, membawa acara pada malam hari ini, Bina Sabus ini. Yang hormati juga kepada Tori kita Ananda deh. Orang deh. Ayo beri deh. Ini mana beri deh. Yang hormati juga kepada Maulid Habsi yang luar biasa. Mantap pukulannya, masya Allah. Habsi yang telah jauh-jauh diundang datang dari mana nih? Patapura kan? Oh lokal, masya Allah. Ini luar biasa lah. Artinya kita mempunyai Habsi buat kampung orang. Mudah-mudahan Habsi kita ini sukses beratan. Yang hormati seberatan jamaah yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi lebih khusus malam hari ini yang Allah hormati, ulun banggakan, ulun sayangi, kuitan ulun, abah ulun, alhamdulillah kau berhadir di samping ulun sebelah kanan. Alhamdulillah jadi sehat walafiat kau empat malam hari ini. Mudah-mudahan abah ulun panjang umur, sehat badannya, Allah murahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan,
Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan di langgar apa namanya nih? Baitur Rahim. Mudah-mudahan perkumpulan kita semuanya mendapatkan berkah. Tolong semuanya aminkan. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang melimpah-limpah, diberikan anak yang soleh dan solehah. Semoga kita bisa pergi umrah haji ke Mekah, bisa sya'i Safa dan Marwah, bisa nginap di Mina dan Musdalifah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang haji umrah rezekinya bertambah-tambah, syukur-syukur bisa beli rumah, syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah, dan syukur-syukur bisa nikah. Kedua, tak lupa salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, zuriatnya maupun pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang Allah muliakan, malam hari ini kita acara sampai jam berapa nih? Jam berapa? Jam 12? Ya Allah. Ini guru rakyat mulai ceramah dari guru. Jam 12 guru ceramah. Kalau ada lawas ceramah baik. Ini kalau orang aja semua orang kita. Jadi rakyat ulun ceramah di mana-mana aja ulun. Anak lakas ambil ceramah gampang kodenya. Mungkin pura-pura betul aja. Itu kode kita panggilan lah. Jamaah yang Allah muliakan, malam hari ini ulun gugup luar biasa lah berdiri di sini karena banyak buat maling-maling nih, guru-guru di atas buat ini ceramah malam nih, Ustaz Zain ada, Malik Sata ada, ulun bujur guru gugup malamnya, ada kemudian hadir, nyatian baik, gugup berbagai macam. Gugup yang pertama tuh bila ceramah di hadapan guru tuh gugup tidak, untuk salah. Gugup yang kedua ketika ijab kabul di hadapan pemulung, gugup juga. Gugup ketiga baik ketika malam pertama dalam kelampu. Mengkerakan. Hari ini lu kena yang pertama, Masya Allah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita membicarakan tentang Maulid Nabi, kelahiran Nabi, izinkan Al-Fakir Anda perkenalan dulu, karena mungkin sepaling belum kenal lawan ulun. Jadi izinkan perkenalan semat. Nama Al-Fakir, nama ulun Astianur. Siapa tadi? Hah? Siapa tadi? Astianur, dan Durianur lah. Itu nama ulun. Kalau nama panggilan ulun Aski. Di sini, namun di kampung sana dipanggil Yanur. Itu nama ulun. Kalau nama Instagram ulun Astianur 18. Tolong kena kayak di follow lah, sadar ulun lah. Tadi sadar pendisi ya. Ada yang tolong follow ya. Kalau nama Facebook ulun Astianur juga. Tolong jangan kailah tambahkan pertemanan kailah. Oke, suka ini. Kalau nama TikTok ulun sama Astianur juga. Silahkan di follow. Kalau nama YouTube ulun sama Astianur juga. Itu videonya. Jangan lupa ditonton, di like, subscribe dan share. Penyemadakan ya. Ulun profesinya selain jadi guru juga seorang desainer. Telah desainer lah, perancang busana. Nah, molah juga mungkin, molah pakaian. Itu profesi ulun desainer. Tapi desainer laki-laki tulen. Memang apa? Ada desainer tuh gimana? Jujur tuh, ulun jujur laki-laki tulen lah. Nggak salah sangka dia kan. Itu profesi ulun. Nah, ulun juga profesinya sebagai seorang pedagang dalam berjualan. Nah, itu profesi ulun lah. Ulun alamat Pais Pakapuran dari Jalan Sanitia Bujur di Pakapuran di depan Polres Raha. Asalnya orang jauh Pak, kurang Sangkulirang, daerah Kalimantan Timur, ke sana pada Samarinda. Kan Samarinda, Buntang, Sangatta, terus Sangkulirang. Asal ulun di situ, alhamdulillah bahwa ini tinggal di Amintai di muka Polres Raha gitu. Ada bilang silakan Pak, ada bilang silakan ke rumah, jangan bilang bawalah kata dalam bulan apa yang mau menyelamatkan. Alhamdulillah Bapak sudah ulun status saat ini alhamdulillah statusnya masih belum bersuami.
alhamdulillah status ulun sudah keluarga baik. Alhamdulillah. Jadi keluarga ulun orang Papakuran. Nah itu sekilas bahkan alat ulun sebelum kita masuk tentang kisah maulid. Nah jamaah Allah muliakan, malam hari ini kita kisah peringatan maulid Nabi 40 tahun dulu. Swagada mendengar kisah maulid Nabi, swagada. Jujur swagada. Sudah suami kan ya. Ini kisah maulid Nabi rancak kita peringati ya setiap tahun. Bahkan malam hari ini kita peringatan di beberapa malam hari ini. Malam berapa? 15 lah. Berarti kita nisfu Rabiul Awal malam hari ini. Pas pertengahan. Berarti separuh lagi bulan Rabiul Awal akan berakhir. Artinya rancak sudah mendengar ceramah, rancak tulis acara maulidan. Jadi malam hari ini mudah seberatan kita hadir ke sini kalau mengambil pelajaran dari kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin Allah muliakan, peringatan maulid Nabi ini sebelumnya kita ini swagada mulai Nabi swagada. Adakah yang sudah mulai Nabi? Mendengar suaranya swagada. Duduk sama Idris lawan sidin swagada. Tapi kenapa malam hari ini kita peringati maulid Nabi? Kenapa? Karena kita cinta dengan Nabi. Maka dari itu beruntunglah kita orang pilihan yang ketujuh bermaulidan dengan peringatan maulid Nabi ini, sehingga ada tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini maulid Nabi. Kita belum berkisah tentang kelahiran Nabi. Kita baru mengisah di awal mukadimah sebagai pembukaan tentang Nabi Muhammad SAW. Kan seberatan tahun kita nih jumlah Nabi kata para ulama disebutkan dalam kitab Kifayatul Muhtadiin itu kan 124.000 jumlah Nabi Rasul total seberatan. Jumlah Rasul 313. Rasul wajib diketahui 25. Rasul Ulul Azmi ada 5. Nah di antara 5 itu yang begitu luar biasa ya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi yang nomor 1 yang lebih utama lebih mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi wajar malam hari ini kita peringati maulid Nabi. Kenapa? Nabi yang paling utama. Bahkan orang Muslim mengakui Nabi Muhammad sebagai orang nomor 1 di dunia ini. Non Muslim namanya Michael Hart menulis sebuah buku dengan judul The 100 Ranking of the Most in Printing Person in History. Seminggu mahal lah. Yang artinya 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang peradaban manusia di dunia. Nomor 1-nya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang Muslim sudah mengaku Nabi Muhammad orang termulia nomor 1 di permukaan bumi. Jadi wajar kita umatnya memperingati malamnya maulidnya, kemudian seberata ada baca Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ini dikatakan para ulama, pertama kalau kita bicarakan sebelum malamnya nama ya sebelum kelahirannya disebutkan dalam kitab, nama kitabnya Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani. 4 tahun bersaksi. Imam Nawawi Al-Bantani ini orang mana? Itu juga buringan kan bertanya. Latihan. Imam Nawawi Al-Bantani orang mana? Orang Banten. Luar biasa. Orang lama sendiri Masya Allah. Al-Bantani. Kalau Syekh Abdul Samad Al-Falindani orang mana? Masya Allah. Luar biasa juga. Kalau Syekh Abdul Wahab Al-Bunisi orang mana? Masya Allah. Kalau orang lama kan. Kalau Syekh Muhammad Atta Kalamayat Al-Banjari orang mana? Ada kalau dilakukan untuk dan Masya Allah. Hafal kan luar biasa deh. Nah, apa kata beliau? Beliau menyebutkan dalam kitab itu, disebutkan di situ ada 5 kemuliaan Rasulullah SAW. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ada 5 kemuliaan Rasulullah SAW. Allah memuliakan Rasulullah dengan 5 kemuliaan yang disebutkan dalam kitab itu. Inna Allah Ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bihamsi karamatin. Akramahu bil ismi
wal ismi wal ata'i wal khata'i wal ridha. Inna Allah ta'ala akrama Nabiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin, dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, akramahu bil ismi, Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Apa buktinya? Nama Nabi Muhammad itu dipanggil dalam Al-Quran dengan sebutan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, panggilan yang mulia. Mohon maaf, beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim. Nabi Muhammad dengan panggilan yang mulia. Bahkan begitu mulia nama Nabi Muhammad ini dikatakan oleh seorang ulama, nama beliau Syekh Syafi'i Rahman Al-Barakuri, dan juga disebutkan oleh para ulama yang lain, bahwasanya ulama mengatakan kemuliaan nama Nabi Muhammad ini ternyata luar biasa. Ada beberapa kemuliaan orang yang disinggaran Muhammad. Ini kita belum makanya baru disinggaran Muhammad. Disebutkan yang pertama, kemuliaan orang dengaran Muhammad itu pertama satu. Bila ada dengaran Muhammad itu di rumah, Allah utus satu malaikat bertasbih dari pagi sampai sore hari. Shallallahu alaihi Muhammad. Itu kemuliaan disinggaran Muhammad. Yang kedua, apabila itu di rumah ada orang dengaran Muhammad, maka Allah jauhkan itu orang di rumah daripada kefakiran. Shallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, bila ada di rumah orang dengaran Muhammad, kelak lebih lahir Allah kumpulkan para manusia. Ya Muhammad, wahai orang-orang Muhammad, hari ini saksikanlah kalian semua aku agung. Tuh luar biasa orang Muhammad. Jadi untung banget di sinaran Muhammad. Makanya kan para ulama menyebutkan nama itu ada empat. Ada nama yang terbaik ialah nama yang Allah perintahkan, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Hamba. Anak oleh kita Abdul Sata. Nama yang baik. Yang kedua, nama yang baik, nama yang diperintahkan Rasulullah, yaitu pengarang Nabi. Contoh Muhammad Yusuf. Ada kata pengarang Muhammad Yusuf di dalam? Muhammad Ihsan ada, Muhammad Hafiz ada, Muhammad Rijal ada, Muhammad Syafi'i. Itu nama yang luar biasa, nama yang kata para ulama, nama yang baik. Yang ketiga, ada nama yang kurang baik. Contohnya nama yang makna dalam Islam itu ada maknanya. Contoh Paido, misal apa maknanya? Painom, apa maknanya? Ini nama yang kurang baik. Ada yang ketiga, nama yang dilarang. Lata, Uzza, nama berhala. Nah jadi beruntung bisa isi ngaran Muhammadnya di rumah. Bahkan guru saya di sekolah, saya mungkin milih seorang nama Muhammad ternyata nama paling banyak. Coba kita di sekolah yang guru-guru lah, di absen tuh Bintipun Muhammad. Jadi nama nomor 1 setelah ulun survei, perhatikan di sekolahan, di perguruan tinggi, nama paling banyak itu nama Muhammad. Ya kan? Dan di sekolah juga. Nih, jadi tanya lu nama Muhammadnya. Siapa? Muhammad. Kalau ini besarnya. Ya, siapa lagi? Ada Muhammad. Siapa? Muhammad Utoh. Tapi juga Muhammad Talo ya. Siapa karanya? Itu karena yang mulia. Nomor 1 paling banyak karena Muhammad. Yang kedua, nama nomor 2 paling banyak karena Ahmad. Ya, ini kalau dia di sekolah dia Ahmad Syafi'i, siapa lagi? Ahmad Sibawaiji, ya lah, apa lagi? Ahmad Dahil Hamid, ya lah. Ya, nama terbaik nomor 2. Nah, nama nomor 3 paling banyak, mohon maaf, Bengaran Udin. Gimana? Kayak di kampung itu biasa ada Bengaran Udin ya lah. Masih ada yang Bengaran Udin? Ada lah. Nah, ya kok nama terbanyak loh. Contoh misalkan bila ada orang itu ketujuh berdiam di Kamarudin. Ya, bila ketujuh di Jalaluddin. Ya lah. Bila pina penyabar Sabarudin. Bila pina penyarikan Syarifuddin. Banyak Bengaran Udin nih. Ini nama yang nomor 3 terbanyak. Selalu perhatikan. Apa di kampung ini?
Mungkin ada pengarang yang lain lagi paling amat jelas itu aja. Ini contoh lah, namanya sudah mulia luar biasa. Belum lagi bicara alat mati baru, ngarangnya sudah luar biasa. Bahkan karena Nabi Muhammad ini setelah diteliti para ulama, ternyata nasabnya pun mulia dari nama kedatuannya. Bahkan kata para ulama, ini berbeda-beda. Salah satunya Syekh Rahman Al-Barakuni dalam kitabnya Ar-Rafiq Al-Maktum menyebutkan nasab ini sampai Nabi Adam, ada mengatakan dari Nabi Ibrahim sampai Adnan. Tapi ada ulama lain mengatakan Syekh Ibn Sa'd dalam kitab beliau Sirah Nabawiyah mengatakan dari nama beliau Muhammad sampai Nabi Adam. Di antara disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Ibn Sa'd. Kata beliau seperti Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihyir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Udrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Muqawim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Tarikh bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Khalid bin Aidar bin Syalik bin Al-Bakhsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamah bin Atushalah bin Idris alaihissalam bin Yar bin Malayil bin Qainan bin Yanish bin Syif bin Nabi Adam alaihissalam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Begitu nasabnya luar biasa mulia. Kita ini kira-kira karena abah tahu lah, ngarang kaya tahu lah. Benar sih, ngarang abah tahu lah. Bujur-bujur, ada yang saya tahu itu. Ngarang abah tahu lah. Ini bujur, ngarang abah dia ada. Nah, ngarang kaya tahu lah, ngarang kaya. Nah, minimal lah ngarang abah tahu, ngarang kaya tahu, ngarang itu tahu dia. Kenapa minimal tahu? Ada arwahnya mah, mahawnya mah dia mengiringi amal yang bisa. Ini ngarang abah, maaf, saya ngarang kemudian hajanglah nakal mama, saya ngarang abah, mama nyamul ya. Sampai seberang harus tahu nih nasab kita, harus jelas siapa abah kita, kayak kita siapa keturunan kita. Jadi beruntung kita memiliki keturunan, orang tua kita tahu ngarangnya, kayak kita tahu dari kita tahu itu suatu luar biasa dalam mengenal nama itu baru namanya. Nah bicara lahir Nabi Muhammad. Tadi dibaca kan ketika mau dibaca sebelum kita berdiri apa tadi bacanya? Sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sajidan sujud syakiran syukur hamidan fi Allah ka'annahul badru fi tamami, wajahnya laksana bulan purnama. Nabi Muhammad begitu luar biasa kelahirannya dalam keadaan sujud syukur memuji Allah karena badrul fi tamam, wajahnya laksana bulan purnama. Beda dengan nabi yang lain dalam sejarah dikisahkan. Nabi yang lain contoh Nabi Ibrahim setelah dilahirkan disimpan di dalam gua. Nabi Musa setelah dilahirkan dihanyutkan di sungai. Nabi Isa setelah dilahirkan langsung berkata surah Maryam ayat 30 qala inni abdullah, aku memberi Allah, kata Nabi Sallallahu. Nabi Muhammad luar biasa memuji Allah, sujud, syukur, ini kelebihan beliau luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Keuntungan luar biasa kita memiliki Nabi yang lahir itu begitu mulia. Kita lahir ya, menangis, ya, Nabi luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini setelah diteliti para ulama dalam sejarah itu, ternyata beliau ini, kehebatan beliau ini, kedahsyatan beliau ini luar biasanya dari segi perjalanan hidupnya. Ujian, cobaan yang luar biasa. Ternyata itulah gambaran buat kita, sakitnya hidup kita masih luar biasa sakit ujian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya
Allah muliakan dalam Al-Quran itu kan disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran. Surahnya berapa? Nanti surah berapa Al-Imran? Pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran. Pada ayat 169 di situ Allah gambarkan akhlak Nabi Muhammad begitu mulia. Dalam ayat itu kan Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Contoh dalam ayat ini Allah gambarkan akhlak Nabi Muhammad yang pertama bersifat lintalahu, bersifat lemah lembut. Ya, contoh, siapa orang paling lemah lembut? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapannya itu lemah lembut, tingkah lakunya lemah lembut. Beda kalau kita mohon maaf, baru kita penyarikan. Ya, udah penyarikan, pemamaian, pemarahan pula. Nabi kata, lintalahu, berlaku lemah lembut. Kalau kita lemah lembut berlaku kita, orang suka lawan kita, ketujuh lawan kita. Contoh, berlaku lemah lembut terutama lawan orang terdekat kita. Siapa di rumah kita misalkan? Istri, anak, keluarga kita. Berlaku lemah lembut, maka akan tumbuhkan sayang dalam rumah tangga kita. Ini beberapa syaratannya. Harus sayang begini lah, gampang ya. Harus bersikap lintalahu, lemah lembut. Bila lemah lembut orang bini sayang, bila lemah lembut orang anak sayang orang kita. Tapi bila kita kasar pemikiran, penyarikan, pemamaian, pemarahan, anak bini ayah membatalkan orang kita. Kata Rasulullah, lintalahu, lemah lembut, makanya sayang anak sedikit, bini sedikit sayang luar biasa. Yang jadi pertanyaan pun bisa diberikan segalataan. Kira-kira bapak ini lebih sayang mana Pak? Lebih sayang anak kah? Lebih sayang bini ya? Pak Duta Pak yang di belakang. Dia Pak lebih sayang anak kah? Lebih sayang bini ya? Masalahnya bumi berada. Wih. Pak Duta Pak sini. Lebih sayang mana Pak? Lebih sayang anak kah? Lebih sayang bini ya? Apa aja? Sayang anak. Sebelah sini Pak. Dia lebih sayang mana Pak? Lebih sayang anak kah? Lebih sayang bini kan? Ya. Yang dulu lebih sayang anak kah? Lebih sayang bini kan? Anak kan ada jawaban. Sudah sobat. Mulai ada catat. Mulai. Lebih sayang anak kah? Lebih sayang bini mulai. Udah tanya saja. Paling sayang mulai. Antara dua mungkin yang televisi keberahan. Siapa kira-kira mulai? Sayang anak sama loh sih. Ayo kemudian yang minta. Nah, buah jarak. Bisa bujur buah jarak ya. Dia lebih sayang mana ya? Lebih sayang anak kalau lebih sayang gini ya? Ragu-ragu nih dengan jawaban. Jadi jelas kalau kita sayang anak ini deh. Yang bang Pak. Sayang ini. Ada jawaban apa? Ini Pak, biar di muka Pak sebelah sini Pak. Mana soalnya Pak? Lebih sayang mana Pak? Lebih sayang anak kan sayang bini kan? Buat anak. Nah, berarti survei membuktikan buat Teluk Daun lebih sayang anak daripada sayang bini. Ya, sayang bini. Ya, tapi beda lawan turun. Andai kata saya takut asli dia. Jika lebih sayang mana? Lebih sayang anak kah sayang bini? Turun jawab, orang lebih sayang bini daripada sayang anak. Nah, apa buktinya? Anak orang yang halus itu Pak lah dikilik orang, lu ada sarik. Dia malah ya. Anak orang yang halus lah dikilik orang, lu ada sarik. Ya Pak, coba dikilik orang, dikilik orang. Ini hanya analogi perumpamaan kita. Tapi ya itu pasti sayang sebenarnya ya. Nah, tapi dengan sayang kita itu jangan sampai kita lawan anak lawan bini mohon maaf terlalu memanjakan atau terlalu kasar dari anak lawan bini.
harus bersifat lin talahu. Lemah lembut kata Rasulullah, lemah lembut lawan anak lawan ini. Jangan sampai menyarikan kita lawan komunikasiannya. Tuh, yang pertama kata Rasulullah. Yang kedua, dalam ayat tadi Allah gambar kata Rasulullah yang kedua bersifat wa'fu anhu, suka memaafkan. Rasulullah itulah orang itu belum lagi minta maaf, sudah Nabi Muhammad maafkan. Kita ya Pak, sudah memaafkan orang lain sebelum minta maaf. Sudah. Ini sebelum orang minta maaf, kita maafkan dulu. Belum yakin sebenarnya penyesalan ya lah. Adalah yang kerasannya. Ada tidak? Misalnya sebenarnya. Tapi kita ketika punya salah, sebaik mungkin kita tidak maafkan dulu. Jangan ada meraya. Jika ada maafkan heranya, maafkan. Mungkin di masyarakat pernah ketahuan ya, pernah mungkin berbeda pendapat, mungkin berbeda pilihan. Kita kembali minta maaf. Jangan sampai kita berpecah belah. Kata Rasulullah, Pak Tuhan suka apapun orang lain. Jadi yang menghadang hari raya kita dari sekarang membaca kita berdoa sehingga kita tidak lagi membawa satu dengan yang lain. Rasulullah itu dalam sejarah kisahkan memaafkan bukan hanya kepada teman, bukan hanya kepada para sahabat, bahkan musuh Nabi Muhammad maafkan. Ada satu riwayat dikisahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi berbaring di Masjid Nabawi di atas pelepah daun kurma. Ketika Nabi berbaring, datang orang kafir bernama Daksur yang sudah lama mengintai Nabi Muhammad. Kata Daksur, ketika Muhammad sendirian akan dibunuh. Ketika Nabi berbaring sendirian, maka datang Daksur orang kafir ini dari kejauhan membawa pedang. Dibawa pedang. Datang ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kalau sekarang aku tolong batu lehermu, siapa yang menolongmu? Dengan tegar dan mengatakan, Allah yang menolong saya. Ketika Nabi Muhammad mengatakan Allah, ini Daksur orang kafir, gemetar tangannya. Tak kaget mendengar kalimat Allah, keringat berbasah. Bahkan tangan di keringat, pedang jatuh ke bawah. Nabi ambil pedangnya, Nabi balik lagi kepada Daksur. Wahai Daksur, kalau sekarang aku yang tebang batu lehermu, siapa yang menolongmu? Kata Nabi Muhammad. Apa kata Daksur? Tidak ada yang menolong kecuali kalau kau maafkan dirimu. Apa kata Rasulullah? Daksur, ku maafkan dirimu, jangan kau ulangi perbuatanmu. Ambil pedangmu, silahkan kau pulang. Nabi Muhammad, musuh kau dimaafkan. Kita membunuh kita ya Pak. Ini berat nih. Tapi kita belajar. Siapa cara kita maafkan orang lain. Jangan sampai kita bahwa lawan keluarga, lawan tetangga, lawan kawan. Kita Rasulullah, Pak suka maafkan orang lain. Itu contoh Rasulullah yang luar biasa. Yang ketiga, dalam ayat tadi digambarkan Rasulullah luar biasa. Wastaghfir lahum, suka memintakan ampun. Mendoakan orang lain, mintakan ampun orang lain. Ini Rasulullah. Umatnya berdoa doakan terus. Nah, kita nyata. Pernah mendoakan tetangga kita, saudara kita, teman kita. Yang beratnya, kalau kita mendoakan orang lain yang sama profesi lawan kita, mohon maaf, biola misalnya, orang kita nih payung, yang kurang payung, kalau kita doakan ya Allah, mudah warung pemainnya hadir lakas payung ya Allah, lakas payung juga ya Allah, kalau kita dapatnya. Ini kata Rasulullah, sering mendoakan orang lain, mintakan untuk orang lain, terus orang lain. Maka dari itu kita berusaha kayak caranya agar kita nih sering sebisa mungkin mendoakan orang lain. Kata Rasulullah, bila kita doakan orang lain, maka itu kebaikan kembali kepada kita. Contoh nyarakan mendoakan kita ya. Bila kita berbuat kebaikan, kurang telah mendoakan kita dapatnya. Kita menimbai sumbangan. Ya, itu banyak doa yang lain. Timbaikan, timbang 2000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berpil panjang umur, sehat badan, kabul hajat. Banyak doa orang kepada kita. Itu bagus doanya. Itu doa orang yang menyumbang berapa ribu rupiah. Apalagi malam hari ini, nah kita baca nih, ada yang menyumbang banyak nih. Saling mendoakan ya. Semoga rezeki yang tambah-tambah yang menyumbang malam hari ini. Kabul hajat itu luar biasa. Makanya kalau orang bermintaan, bersumbangan, bisa kalau mungkin kita membantu lah. Nah, bahkan sebaliknya kita menahu
Orang permintaan sumbangannya yang mau udah kami ada kan Pak. Assalamualaikum. Sumbangan. Ada menyauti. Kurangnya kadadaan. Bukan baru. Bukai saat mau beri berani. Ya, kita ini berani menanggung deh. Wah, ini tidak salamannya tidak aneh ya. Lalu dalam memberi ya salam ini kalau teliti ternyata memang ada ciri khasnya. Tuh salam contoh orang kita deh. Assalamualaikum. Itu kebutuhan lah. Cuma salam buat acara lain kan kayaknya. Buat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat acara. Santai ya. Tapi yang mata lebih kalem dari salamnya Korea kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salam tadi, kalau aja biar santai aja. Ada yang mantap lagi Pak. Salamnya ibu-ibu pengumuman yasinan. Cuma negara. Naik aja kalau ada berita mana di dalam ini. Pengumuman sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita yasinan menyerahkan. Orang lebih kayak dulu mendengar. Saat ini yang pengumuman yasinan mudahan dalahnya. Tapi ada yang mantap Pak. Lagi kan, salamnya orang naik ke mimbar. Tuh kalau naik ke dulu kita, tak apa sini naik ke mimbar. Ujar sijilal wa ta'zima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya orang berjatuh itu beri bawah. Tapi yang luar biasa kan ada sama beraki-aki salamnya bos karaoke. Jujuran, sampai dengar lah, kalau udah dengar salam bos karaoke lah. Dia nyanyi dia malam-malam nyanyi. Naik ke panggung ke pentas. Hadirin, saksikanlah ajaran akademi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bos karaoke, baik, semangat. Jujuran lo terpakai nyanyi lah. Dan ini baik ada boleh huruf. Ada boleh huruf. Salam bos karaoke di bawah khutbah. Reawan. Kalau emang coba ya kena, naik ke mimbar sini. Salam bos karaoke di bawah nadanya. Jadi bilang wa ta'zima. Hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernah ya di masjid ini. Ini contoh gambaran belajar salam jujur. Tapi kita sebagai orang muslim yang baik, ada orang salam kita jawab. Ada kita beri kadang dengan cara yang baik kita menolaknya. Jangan mencari permintaan. Ini orang mau permintaan. Siapa kau sumbang kita? Kenapa? Karena kata Rasulullah, man anfaqa dirhaman fi maulidi maka anna man anfaqa jabalan min azaki fi sabilillah ta'ala. Barang siapa kata Rasulullah yang bersedekah pada hari kelahiranku, maka bersedekah satu dirham aja, maka seolah seperti sedekah satu gunung di dalam Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Malam hari ini lah menyumbang nih, ada tambang ya lah, ada apa nih, buah pisang, ada semangka, ada kopi, ada susu, macam-macam. Ini luar biasa nih. Tanda kita dalam Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berkawan kita, saling membantu kita. Dan Rasulullah sering banget memintakan ampun orang lain, mendoakan orang lain. Contoh kita kayak gitu. Lawan bini baik sama kita juga. Sering-sering kita mendoakan bini kita, mintakan ampun bini kita, keluarga kita, anak kita. Coba kalian bayangkan malah bini kita adalah lapaknya rumah tangga kita, kalian bayangkan lah. Pian Pak, silahkan membayangkan lah bini kita lah. Ketika anak kuring, meeting mau bini soalnya. Pak, dia menjuring kayak tulang di timah ini ya. Jujur ya. Bro, saya akan bro. Anak malam keguring di timah ini saya bro. Saya malah, saya akan malah. Anak kuring malam di timah ini saya malah. Saya. Ini baik mau bini guring tuh. Supaya tambah sayang, bayangkan lapangnya bini kita mengurus rumah tangga kita. Dari subuh bangun sungsung bermasak ya, berbasuh-basuh ya,
bersisimpul, bersapu, memandi anak, mengurus anak, ke pasar, butuh tukar barang, ya, butuh tukar sayur, beli ke rumah, kita pulang, begawi macam-macam, ada yang tolak mana, kepada, ya, mengantar, menuri, nah, macam-macam loh. Lah, pagi ini kita tuh, beli ke rumah, pulang kita, bersimpul pulang, masak, bersifat ya, malam bisa pulang kita, masak, terus anak, belum ada guring, lagi pulang mau, ya loh. Bayangkan lapang ini kita mengurus mata kita, muncul kasih sayang kalau sering mendoakan diri kita yang kebaikan. Itu baik muhab ini tak boleh jujur. Ya tak salah, hendak boleh ngiti kita. Oh ya kak, jujur. Itu baik muhab ini tapi dibayangkan kebaikannya, tumbuh kasih sayang hati. Itu muhab ini jujur. Oh, dasar Tuhan ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu mungkin apa? Kalau dia malam negur ngerti muhabirin bayangkan ini. Sama, jadi supaya kita muncul kasih sayang orang ini. Kalau sering mendoakan diri saya kebaikan, nanti kita ini muhabirin itu jujur baik. Ini jadi buat acara malam lah, malam ini lah. Jadi muhabirin itu jujur. Jadi dia ada yang mengajarkan adalah aman aja. Ada kan? Oh bagaimana ada yang bisa begitu ada goreng gini ya. Itu kan wajarlah kalau demikian. Atau yang lain sama juga itu mobil kita tuh bayangkan ya lapangan semata yang apa ngurus rumah tangga kita. Itu mobilnya gorengnya emang apa? Itu jujur. Oh data takipal barangnya. Muncul kasih sayang di hati kita. Lalu sering mendoakan kita panjang umur, sehat badan, sebagainya. Itu juga soal sering mendoakan orang lain, bukan hanya keluarganya, atau mendoakan yang lain. Jadi udah seberatan kita nih sering mendoakan orang lain supaya kita dapat kebaikan seberatan. Itu hanya tiga kita, dua gambaran kita, jangan berapa. Nah, jangan seberatan. Seperti ya. Yang keempat, contohnya dalam ayat tadi Rasulullah yang luar biasa. Wasyawirhum fil amr. Rasulullah suka bermusyawarah dalam berbagai urusan. Urusan keluarga musyawarah lawan bini. Urusan masalah negara lawan sahabat. Berunding musyawarah. Sama mungkin lawan hari ini lagi musyawarahnya lah rapatnya, mengadakan acara pemerintahannya lah. Harinya menentukan, waktunya sebagainya menentukan musyawarah. Ini menjadi Rasulullah supaya kita apa? Bertukar pikir, mendapatkan masukan. Mohon maaf, jangan egois kita nih. Jangan terhadap seorang, jangan ampun saja. Orang lain mendengarkan pendapat orang ya, harus bisa orang kita di kampung ya lah, tidak bermula-mula nanti lah musyawarah apa kita ya, anak bacaan musyawarah kita. Contoh Rasulullah, pendapat sahabat ditampung diterima baik-baik. Nah itu cara kita. Contoh Rasulullah bermusyawarah, jangan sampai hidup bermasyarakat tapi mohon maaf egois kita terhadap ampun kita ya. Jangan gitulah. Contoh Rasulullah mendengarkan aspirasi orang lain. Terus luar biasa. Nah, yang terakhir yang kelima ini. Faida azamta fatawakkal Allah. Setelah selesai semua proses, maka terakhir bertawakal kepada Allah. Sudah berusaha menjadi Rasulullah hari ini dari lintalahum dalam ulama sudah tidak. Fa'fu anhum sudah juga kita memaafkan orang lain. Wastaghfir lahum sudah juga kita minta ampun orang lain. Wasyawirhum fil amr bermusyawarah sudah juga dalam berbagai urusan. Yang kelima terakhir, faiza azamta fatawakkal Allah. Serahkan semuanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan seberatan Allah ridai seberatan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ingin sampaikan tiga akhlak Rasulullah sukses berdakwah kurang lebih 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Tiga ini beliau ajarkan kepada kita umat. Pertama, dakwah Rasulullah itu sukses. Kenapa? Karena menanamkan akhlak kepada Allah, bertauhid kepada Allah luar biasa. 13 tahun dakwah di kota Mekah, yang orang yang biadab jadi beradab dengan berkat Rasulullah. Dakwahnya luar biasa. Beliau itu berdakwah dengan contoh perbuatan. Bukan hanya mengajak, tapi membuktikan dengan dirinya sendiri. Ini kita, mohon maaf. Terkadang kita mengajak orang lain kebaikan, soalnya ada menjauhi. Oh, ayo, makasih
menyumbang, seorang malar. Dia nggak mau kita gitu. Dan Rasulullah pertama menanamkan akhlak kepada Allah, tauhid yang kuat. La ilaha illallah, ya Tuhan Allah. Berakhlak kepada Allah semata-mata lillahi ta'ala. Ini malam hari ini kan. Ya kan keberadaannya lillahi ta'ala ya lah, bukan karena mengharap makanan, bukan mengharap karena sebagainya, tapi lillahi ta'ala ya. Tanamkan pertama akhlak kita kepada Allah, amal ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasul berhasil? Beliau mengajak kita untuk beramal kepada sesama manusia sebaik mungkin. Bukan orang Islam, orang Muslim sama kita. Orang yang baik. Kita Rasulullah ahli luar biasa disegani lawan. Kenapa? Dakwahnya kepada masyarakat, kepada saudara, kepada teman, itu baik luar biasa. Ahlak ini luar biasa. Bahkan Allah uji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan suri keempat benar-benar berbudi pekertian budi pekertinya baik luar biasa. Ini Rasulullah diakui alatnya luar biasa. Tidak bicara Rasulullah. Siapa caranya kita kalau tetap baik lawan manusia, lawan kawan, lawan tetangga, lawan kuitan. Yang baik itu Rasulullah. Nah yang ketiga, kita harus baik kepada flora dan fauna. Kepada tolak flora fauna berhasil. Apa arti flora fauna? Ini sekolah ada? Jujur. Flora apa aja flora? Hah? Baca? Bunyinya nggak bener nih? Tapi jujur, flora apa? Fauna apa arti flora apa? Binatang. Jujur. Nah, flora fauna kepada tumbuhan atau binatang berakhlak yang baik. Contoh Rasulullah menjaga alam luar biasa. Kadang merusak alam. Bahkan Rasulullah menjaga alam baik lawan binatang, penyayang lawan binatang, kadang menyakiti binatang. Rasulullah. Contoh kita jangan sampai menyakiti binatang, apalagi binatang peliharaan kita. Apa contohnya di rumah, misalkan ayam, kelaparan ayam, nanti kelaparan. Ini kan ada hal yang baik. Di rumah ada binatang peliharaan, apa misalkan kucing, baik lawan kucing jangan bersifat. Paling parah, mohon maaf ya, dia udah kami di Pakrahan banyak orang buang kucing baik. Jujur ada kucing kekuringan bersibuk punya panas, paksa saya kulitnya panas kan. Jangan ya, Rasulullah penyayang binatang apa lagi binatang kucing lah. Apa ini kucing baik dengan zaman ini ada kucing anggora ya lah. Ini apa lagi? Kucing Persia baik. Belum baik dijual kucing kan. Saya kucing. Tapi kalau ini nama cari kucing jadi orang dijual. Siapa yang mau tarik asalkan bila berat keluar rumah. Tapi beneran Pak, bila ada kalau saya mau tarik 10 juta, ada kan guru orang dijualnya di lockdownnya, bila ada kucing pakai berat keluar rumah. Misalnya udah matanya 10 juta ya kita. Ada kan bingung kucing, oh saya bahagia nih, mau tarik kucingnya asalkan bila berat keluar rumah. Ada kan? Oke, ada. Itu contoh Rasulullah. Akhlaknya luar biasa kepada flora fauna menjaga luar biasa. Jadi 3 macamnya Rasulullah kepada Allah, kepada sama manusia, kepada flora fauna kita berusaha agar bisa menjadi Rasulullah bertahan. Siap bertahan Rasulullah siap? Alhamdulillah. Kira-kira sedangnya boleh mah? Sudah jam 10 kan? Seharuskah AMPH? Tak boleh nih. Nah terakhir update ini karena sudah jam 10.15 nih. Belum ceramah tadi jam 9:40-an. Kurang lebih sudah 9 jam lebih. Subuh jadi. Nah betul tanda kan? Aneh. Ini terakhir nih. Supaya kita kan hari ini peringatan Maulid tanda kita cinta kepada Rasulullah ya lah. Nah apa caranya supaya Rasulullah itu cinta kalau kita ya lah. Terkadang kita mudah cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, tapi mohon maaf. Rasulullah itu apa caranya agar sedikit mencintai kita, menyayangi kita? Ada 3 cara supaya Rasulullah cinta kepada kita cinta kepada Rasulullah. Apa itu? Yang pertama 1, kita berusaha memperbanyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Berusaha sebisa mungkin. Karena Rasulullah man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah balas 10 kali. Nih malam hari kita bersalawatan jalan-jalan, salawat juga sebagainya. Berusaha kita kayak caranya banyak bersalawat kepada Rasulullah.
Amun kawa kita bertarget sehari ini niat 100 sekian 1000 kawa. Bahkan kata guru kita ada beberapa tips agar kita mudah berselawat kepada Rasulullah. Pertama, perlu sebutkan. Yang pertama satu, harus ada niat dan tekad yang kuat. Niat hari ini berselawat kepada Rasulullah sekian ratus sekian ribu. Niat tekad yang kuat, harus bisa berselawat kepada Rasulullah kapanpun dan dimanapun. Contoh, berselawat kepada Rasulullah ketika di jalan. Nih, pulang dari kesini, pakai tas ini, berselawat. Dimanapun dan kapanpun. Ini kita pulang aja, pulang ke Jogja, berselawat kita. Itu pertama, niat dengan tekad yang kuat. Yang kedua, cari selawat yang paling handal, yang paling mudah. Jangan terlalu panjang. Kepanjangan kalau mudah, panjangnya Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika fadl khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa tadil maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Habis pasal kan? Cukup kalau hendak paling mudah apa namanya? Salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kadang-kadang kita kalau dibaca sehari berapa ratus hendak. Nih tadi kan dari rumah pulang ke sini baca, kalau dapat berapa ratus ya lah. Jangan kita di jalan awal bernyanyi terus. Ini kadang awal bernyanyi di jalan terus ya, maka lagu yang viral ini Cikini ke gondang dia. Apa lagi lah? Nah, penyanyi mana? Apalagi ini lagu yang macam-macam lagu. Kadang-kadang apalah lagunya kan? Contoh lagu ada nyanyi kurang bila pengantinan apa lagunya itu? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana yang Tuhan senangi? Janda yang putih berambut pirang. Asik. Apa lagu ini kita? Terus beda motor bisa aja. Haram nih gara baik. Berselawat kita apa namanya? Sallallahu alaihi wasallam. Cari selawat yang ada paling mudah. Yang ketiga, nih menggunakan alat bantu kita tasbih digital. Nah, kalau tasbihnya ini, jadi memang selawat ke jalan. Kalau melihat selawat berat, oh hari dapat sekitar 100.000 kita. Nah, itu 3 tips agar kita mudah berselawat, mudah seperti apa mengamalkan. Nah, yang kedua cara kita agar mencintai Rasulullah mencintai kita. Yang kedua ialah kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari sunnah yang terkecil, yang termudah, itu bukti kita kepada Rasulullah. Karena kata Allah, man ahya sunnati faqad habbani wa man habbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang benar-benar mencintaiku, maka dia mengamalkan sunnah. Barang siapa yang sunnahku, maka ia bersama-sama ke surga kelak. Amalkan sunnah Rasulullah yang termudah bagi kita. Yang ringan, yang halus. Apa contohnya sunnah Rasulullah yang kecil? Hendak makan, baca bismillah, baca doa makannya lah. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Makan, minum, duduk, jangan berdiri. Sallallahu. Silahkan masuk. Alhamdulillah guru jalan. Jadi kan bro. Sini. Sampai mana deh? Ini juga mana deh? Oh ya, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Makan, minum, duduk, kita bismillah, amalkan sunnah dari kecil kita nih. Tuh ya, kita kenal kita nih. Contoh Rasulullah, sunnahnya kalau ketinggalan kemana-mana bawa siwak kita. Makan siwak kita di modal lah. Amalkan sunnah kita ada sembahyang bersiwak kita. Contoh Rasulullah. Kalau kita Rasulullah amalkan sunnahnya yang harus berarti kita tuh. Siap pikiran beratan? Siap ada? Siap, amalkan sunnah Rasulullah. Nah, yang ketiga terakhir, cara kita mencintai Rasulullah. Yang ketiga ialah kita mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena luar biasa Rasulullah ini disebut dalam hadis, innamal bu'istu
utamina makarimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperankan akhlak manusia. Kadang-kala kita mempelajari Rasulullah hanya mendengarkan ceramah, namun kadang majelis guru-guru kita, namun kadang tolak ke pengajian guru-guru kita, mendengarkan sidin, menceritakan mengisahkan Rasulullah. Kadang-kala kita hanya mendengar acara seperti ini, kalau kita mencontoh Rasulullah. Jadi yang ketiga di poin utamanya mencontoh Rasulullah. Jadi supaya kawan mencontoh Rasulullah, datangi majelis guru-guru kita, dengarkan pembacaan sidin. Jadi banyak majelis guru-guru kita ya. Majelisnya di mana kok? Sini aja. Guru saya kayak seberang ada ya. Itu majelisnya. Nah, udah guru kita guru Bahrudin. Ini mana guru kita di rumah saja pelanggaran. Tahu guru nih. Kita belajar nanti datang majelis sidin, dengarkan pengajian sidin agar kita bisa ittiba mencontoh Rasulullah. Akhlak sidin kita. Jadi 3 macam ini bila kau diamalkan, insya Allah sebenarnya kita mendapat cinta Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup kira-kira lah. Kembali ke dia guru tolong ceramah kita belajar. Dia kalau dan orang alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini, yang simpel ini kau diamalkan. Terakhir kesimpulan. Jadi tadi 5 Rasulullah digambarkan dalam surah Al-Imran tadi. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta sampai ayat. Jadi pertama tadi lintalahu lemah lembut, fa'fu anhum suka maafkan, teriak wastaghfirullah dan ampun orang lain. Yang keempat wasyawirhum fil amr, suka bermusyawarah dalam berpikir. Kelima faiza azamta fatawakkal ala Allah, bertawakal kepada Allah. Terakhir 3 tadi akhlak kita contoh pada Rasulullah, agar cinta Rasulullah, akhlak kepada Allah, kepada kepada flora dan fauna, tumbuhan luar biasa. Terakhir yang 3 tadi, agar dapat cinta Rasulullah, kita berusaha semaksimal mungkin agar kita berbanyak salawat kepada Rasulullah. Yang kedua, agar kita mencontoh mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, kita berusaha mempelajari hal Rasulullah. Jadi mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya, ada kebaikannya. Al-Fakir minta dan minta halal, banyak pandai banyak salahnya. Sebenarnya guru-guru kita lagi berhadapan di sini, jadi belum minta maaf dulu lah kesalahan dia kalau dilakukan di pada saja. Mudah-mudahan sekali yang manfaatnya, ada kebaikannya. Belum tutup dengan sebuah pantun kembali. Buah pepaya dimakan Luna Maya. Kalau ada salah-salah kata, tolong maafkan saya. Upin-ipin makan sambal terasi, ucapin terima kasih. Ada tamu dari Balikpapan, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Akhirul qouli wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi